Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari Universitas Widya Mataram. Saya sendiri Widya Jati Pamungkas. Saya DKI Sardewa Brata Atmaja Dari Prodi Ilmu Komunikasi tahun 2020 dalam rangka tugas podcast isu perencanaan komunikasi. Mata kuliah Isu perencanaan komunikasi. Nah, ini kita mendapatkan tema tentang toleransi dalam keberagaman ya Mas ya. Iya betul. Nah, kalau menurut saya sendiri itu toleransi itu sebenarnya dalam negara kita itu sikap saling memahami dan menghargai ya Mas ya. Satu sama lain, menghormati. Terus juga toleransi itu memiliki beberapa bentuk. Yang pertama ada juga toleransi pemikiran, toleransi ras, dan juga yang paling sering di negara kita itu adanya toleransi, pasti adanya toleransi beragama ya Mas ya. Iya betul. Dari Mas Dewa sendiri tuh, menurut Mas Dewa tuh gimana toleransi? Kalau seperti apa sih? Kalau menurut pandanganku Mas, ya, toleransi itu ketika kita bisa menerima adanya perbedaan yang ada. Jadi misal di Indonesia kan banyak ya suku, agama, ras, dan yang lainnya. Mungkin dari situ kita bisa gimana caranya menerima sebuah perbedaan. Jadi nanti kan misal ada timbul konflik atau gesekan antar perbedaan itu, kita dapat menguranginya dengan sikap toleransi kita. Kita juga harus menurunkan atau gimana ya, kita harus memberikan edukasi kepada generasi secara turun-temurun agar mereka saling bertoleransi satu sama lain meskipun mereka berbeda, baik dalam bentuk pemikiran, suku atau ras atau agama, apapun lah itu, supaya bisa saling mengerti satu sama lain lah. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, toleransi itu juga memiliki berbagai macam bentuk ya teman-teman. Jadi yang pertama ada toleransi pemikiran ya, misalnya dalam suatu organisasi ya Mas, ada sebuah perdebatan pada saat musyawarah. Nah, mereka itu ada ketua dan wakil ketua. Nah, ketua dan wakil ketua itu saling berdebat satu sama lain. Nah, mereka itu harus ada yang saling mengalah gitu loh Mas, harus menghargai pendapat. Misalnya pendapat wakil ketua harus dihargai pendapat ketuanya. Gitu Mas, itu. Atau gini Mas, kalau di rapat juga kan mungkin ada salah satu anggota rapat yang memberikan usul atau pendapat. Nah, nanti kan kita dari misal kita ketua atau wakil, kita menampung dulu apa pendapat mereka, baru kita diskusikan lagi. Jadi baik-baik apa yang ada hasilnya nanti kan bisa diterima oleh semuanya gitu. Kalau udah kita diskusikan dengan matang gitu. Mesti kan memberikan solusinya ya Mas. Betul. Supaya tidak terjadi atau bisa mengurangi resiko konflik itu sendiri Mas. Kalau di desa sih kecemburuan Mas biasanya. Kalau pendapatnya nggak diterima kan biasanya sering sih, ya wis lah aku pendapatku nggak diterima gitu, aku nggak ibaratnya kalau Jawanya itu mutung ya Mas. Ya betul Mas, mutung gitu istilahnya. Nah, yang selanjutnya ada toleransi ras ya, yang tentunya di Indonesia ini kan berbagai macam suku dan budaya ya Mas ya. Betul. Ada. Lalu misalnya kita menarik contohnya yang ada di kampus kita sendiri ya, kampus berbudaya Universitas Widya Mataram ini. Nah, kampus ini juga menampung berbagai macam suku, budaya, ras mahasiswa itu dari manapun ya Mas. Misalnya ada yang dari Papua, ada yang dari NTT, ada yang dari Flores, NTB, Sumatera, Kalimantan, semuanya ada. Istimewa ya ini. Istimewa. Toleransi sekali kampus kita ini ya Mas. Nah, selanjutnya juga toleransi ini seringkali menjadi Mas, perbincangan hangat ya di negara Indonesia, itu toleransi beragama itu Mas. Nah, toleransi agama sendiri misalnya ada teman saya yang baru-baru ini baru merayakan Paskah ya Mas ya. Kita harus saling menghormati ya Bu.
apa ya, ibaratnya kita Sugeng Paskah lah ibaratnya. Iya. Dalam bahasa Jawanya Sugeng Sugeng Paskah. Paskah. Dan gitu kita harus menghargai mereka. Dan juga ada juga nih Mas, studi kasusnya, saya dengernya di Kulon Progo ya Mas ya, yang Iya, Mas. baru-baru ini Iya. ya. Ini negatifnya ya teman-teman tentang intolerannya ini. Intoleran dalam artian mereka itu tidak toleransi. Misalnya ini sudah terjadi ya teman-teman. Ya Dan kurang ini sih Mas, kurang mencerminkan sifat toleransi ya, kalau yang ada di menurut Indonesia. saya sih. Itu tempatnya di Kulon Progo ya Mas? Iya, di Kulon Progo. Nah itu sedikit saya sepil ya, itu ya soalnya yang Pak tahu itu Mas Dewa teman-teman. Jadi permasalahannya tuh ada suatu oknum organisasi ya, tepatnya organisasi agama lah teman-teman. Organisasi agama. Nah itu mereka itu Ini. menutup patung Bunda Marianya gitu loh. Nah, penutupan patung Bunda Maria itu tuh awalnya cuman ormas tersebut lapor ke Kapolsek ke polsek setempat. Nah, kemudian tindakan dari polsek itu Mas, langsung melakukan penutupan tersebut karena alasannya mengganggu apa ya Mas? Mengganggu Sensitif sih ini ya, Mas, iya kan? mengganggu ibadahnya ya, yang katanya mengganggu ibadahnya. Iya, ini kan mau Ramadan juga ya, kasusnya. Itu apa tuh, mungkin karena alasan mereka waktu bulan Ramadan Mas? ya mungkin salah satunya itu ya Mas. Padahal saya sempat mendengar dan juga mengetahui lah teman-teman sedikit kasus tentang hal tersebut itu, padahal ya teman-teman yang melihat itu sudah tahu sendiri bahwa patung Bunda Maria tersebut merupakan hal sakral di dalam agama Nasrani ya, teman-teman ya. Nah, padahal patung tersebut juga tidak masuk dalam areanya organisasi tersebut ya Mas? Iya, berada di rumah doa. Di rumah mana Mas? Rumah doa. Benar ya Mas ya. Yang pokoknya ada di Kulon Progo Mas. Iya, Nanti kalau Sasana Adi Rasa ST Yakobus Mas. oh ya, di Kulon Progo. Kulon Progo ya ini ya. Betul. Ini masih lingkup Yogyakarta malahan teman-teman. Iya. Wah, ini Dekat sekali dengan kita itu Mas. iya, ini malah menunjukkan sikap seperti itu sebenarnya. Saya sebagai warga itu cukup riskan dan juga kecewa lah dengan hal tersebut, karena kita dan juga dari saya sendiri lah, dari orang tua saya sendiri diajarkan sikap saling toleransi. Bahkan sahabat saya pun berbeda keyakinan dengan saya juga saling berkomunikasi, saling menghargai mereka dalam hal apapun lah teman-teman, misalnya dalam beribadah, dan juga seperti hal tersebut sangat tidak mencerminkan ya Mas, seperti itu ya. Ya sangat, kalau dari saya ya Mas ya sayang ketika yang sebenarnya perbedaan itu jadi indah. Kalau dengan kasus yang tadi kan kayak memupuk perpecahan Mas. Ya. Toh juga kan itu ada di rumah doanya umat Nasrani Ya. dan tidak mengganggu ibaratnya tidak mengganggu di halaman mereka gitu loh Mas. Iya, di halaman organisasi itu, oknum organisasi tersebut ya Mas. Iya. Ya, Jadi menurut Mas jadi gimana itu kalau dari kasus itu? Ya, Yang seharusnya seharusnya seperti toleransi yang sudah kita bahas ini tadi ya sebelumnya ya Mas. Iya. Ya tentunya kita harus menghargai loh. Misalnya ya mereka itu kan setiap manusia pada dasarnya memiliki keyakinan masing-masing ya. Tapi jangan sampai kita tuh berkeyakinan saling menjatuhkan gitu loh. Dan juga kita tuh kalau sudah yakin dalam agama atau kepercayaan kita masing-masing tuh jangan terlalu ekstrim gitu. Fanatis ya Mas, ibaratnya fanatis teman-teman. Iya, betul. Maksudnya fanatis boleh, cuman jangan sampai seperti itulah ibaratnya. Kita harus tidak baiklah itu dipandang oleh anak-anak yang notabene belum mengetahui hal tersebut, misalnya rumah ibadah gitu ya Mas. Malah bisa ini Mas ya, menjadi contoh yang tidak baik ya, gitu. buat anak-anak atau generasi yang muda-muda ini. Itu negatifnya ya teman-teman. Kita juga ada sedikit cerita nih dari Mas Dewa tentang positifnya toleransi ya, yang tepatnya ada di kampungnya Mas Dewa sendiri. Kampungnya apa Mas Dewa?
di kampung itu dusun Balangan, Mukirsari, Cangkringan mas. Ini bawah lereng Merapi. Kaliurang ya mas? Ya, dekat mas. Kaliurang kan jadinya penak mas. Kaliurang penak. Nah, gimana mas di spill boleh mas dikit? Dikit ya mas, aku cerita kalau di desaku tuh ini masyarakatnya beragam mas. Yang pendatang ada, yang lokal ada, yang muslim, yang nasrani ada. Menariknya lagi mas, jadi kalau di desaku tuh tempat ibadah kami yang muslim dan nasrani berdampingan mas. Oh gereja sama masjid ya? Iya, berdampingan. Oh itu wah istimewa loh, paling seharusnya kan kalau masyarakatnya maaf ya mas ya, kurang ini ya, kurang bisa menerima kan malah berkonflik mas kalau begitu. Tapi di desaku justru malah saling membantu mas. Saling membantu mas. Istimewa itu. Iya. Boleh bisa dijadikan contoh banget itu daripada kasus yang sebelumnya ya mas ya. Ya sangat berbeda mas. Ya. Masyarakatnya juga kan mungkin apa ya mas ya, bisa dicontoh buat masyarakat luas lah, contoh di desaku ini, karena lebih menarik lagi ketika ini mas, misalnya besok Idul Fitri ini udah terjadi rutin mas di desaku. Nah yang Nasrani itu malah jagain ibadah kami. Jadi kan ada desa saya tuh ini mas di pinggir jalan tuh mas. Iya. Nah umat Nasrani itu jagain jalannya, nyebrangin juga. Kemudian ini mas, itu juga ada yang di gereja tuh mas, di gereja Kota Baru ya mas, dikit catatan dikit ya mas. Oh iya, jadi di gereja Kota Baru yang ada di kota Jogja itu ya mas, dekat rumah saya itu. Jadi waktu pasca kemarin itu banyak sekali bukan apa ya, seperti pembuka jalan lah ibaratnya, polisi-polisi dan juga relawan-relawan. Nah mereka itu beragama, berkeyakinan yang berbeda, makanya mereka membantu untuk supaya jalanan itu tidak macet gitu loh mas. Ibaratnya gitu. Yang dimaksud Mas Dewa tadi kan saling membuka jalan. Iya betul, ya, betul. Ya memperlancar jalannya ibadah. Yes, gitu namanya. Supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan maksudnya. Betul. Kan ya intinya tuh isu toleransi dalam keberagaman itu juga menjadi kunci untuk kita tuh dalam meningkatkan serta meningkatkan persatuan dan kesatuan, dan juga bisa mencegah proses perpecahan masyarakat dan juga bangsa dan Indonesia. Nah itu bagi setiap manusia, setiap masyarakat tuh hendaknya memang harus mengaplikasikan atau mempraktekkan perilaku toleransi tersebut, dan juga terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya maupun antar golongan kita yang ada di Indonesia. Itu tadi intinya saling menghargai lah mas ya. Iya, intinya saling menghargai, jangan pada konflik lah, kita tuh satu negara, satu daerah, satu Indonesia. Kok masih aja ada yang seperti itulah, yang tidak toleran itu yang sudah kita jelaskan tadi ya teman-teman. Intinya tuh gini mas, kalau dari aku ya mas ya, sedikit apa ya, pesan buat teman-teman yang nonton podcast kami, dimulai dari diri sendiri sih. Kesadaran. Iya, kesadaran diri sendiri, kita bisa menerima kan. Nanti dari hal yang kecil kita bisa menerima gitu, berdampak besar mas. Bisa apa ya? Ya lebih akur lah di Indonesia ini. Kalau dalam keyakinan saya itu yang namanya ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar ya mas. Nah itu kita tuh artinya tuh saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan mencegah kepada yang kemungkaran itu tadi mas. Artinya meskipun ada misalnya ya teman-teman, ada teman kita yang tidak toleran atau tidak saling memahami satu sama lain, kita harus memberikan pengertian atau bukan membenci ya mas ya, memberikan edukasi kepada mereka. Ayolah kita merangkul satu sama lain, mau kita aja satu negara, satu daerah masih konflik kan. Pancasilanya kan ketuhanan yang maha esa. Ya itu tadi. Iya. Ibaratnya ora wangun nek ora toleran. Betul. Baik. Mungkin itu dulu ya dari kami. Mas Hadi, ada kata-kata? Semoga yang menonton ini sehat selalu, dan juga terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ucapan terima kasih buat yang pengelola Wana Wisata Jonggol ini berada di daerah Cangkringan. Buat teman-teman boleh sih kalau ada yang mau bikin event atau kemah di sini Bisa banget ya Mas. rekomen sekali. Tempatnya wah istimewa, ada yang buat camper fun bareng ya Mas. Iya, Kita buat iya, ngecamp juga bisa. Ada wah pokoknya Lengkap. semua lah, lengkap Iya, lah. siap. Ini pendoponya juga seger banget. Teman-teman bisa banget kalau mau pesen silakan CP ke kontak personnya ke Mas Dewa ya. Bisa. Sip. Siap. Amat Terima kasih.